membawakan pada pagi hari ini dengan judul Cermin Ramadan Menilai Diri Menyambut menyambut Lebaran. Eh, slide-nya bisa ditampilkan atau saya tampilkan sendiri. Tadi sudah saya kirim ke Teh Bella. Barangkali bisa tolong dibuka. Teh Bella, tiasa teh. Sudah dikirim ke Teh Hana tuh. Sebentar. Baik, sambil menunggu slide ya teteh-teteh, kita sudah memasuki bagian akhir di bulan Ramadan, yang dimana biasanya untuk memudahkan kita di dalam pelaksanaan ibadah selama Ramadan biasanya dibagi menjadi tiga gitu ya, tiga bagian awal Ramadan dari 1 sampai 10 Ramadan gitu ya, pertengahan Ramadan dari 11 sampai 20 Ramadan, dan akhir Ramadan di tanggal 21 berarti ya 21 sampai 30 Ramadan. Nah, hari ini kita sudah memasuki akhir Ramadan, berarti memang waktu yang tepat gitu ya untuk kita mengevaluasi ibadah kita, mengevaluasi saum kita di bulan Ramadan ini sebelum berakhir, sebelum kita menghadapi gitu ya Idul Fitri gitu. Karena memang perlunya ada evaluasi, perlunya kita menilai ibadah kita selama di Ramadan itu untuk melihat gitu ya seberapa berhasilkah gitu saum kita, apakah berdampak tidak kepada diri kita. Terus tiasa tak teh manawi slide na. Pamit ku teteh biasa seperti Teh Hana nuju teh ieu. Gimana Teh Bella? Teu acan ngawaler Teh Hana. Pamit ku Teh Rina tiasa gitu. Atas atas. Oh, ada. Next teh. Nah, ini ya teh ya. Kita mulai dari pendahuluan dulu bahwasanya bulan Ramadan itu mengajarkan banyak hal-hal penting gitu ya tentang inti kehidupan manusia yang sempurna. Kenapa dibilang inti kehidupan manusia yang sempurna? Karena kalau kita melihat banyaknya dalil-dalil tentang saum Ramadan itu memang di dalamnya terdapat banyak pelajaran, pendidikan gitu ya yang terkait dengan inti kehidupan manusia yang sempurna. Nah, setiap insan mendambakan kehidupan yang sehat, damai, bahagia, dan sejahtera dengan tujuan akhir meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Jadi, tidak hanya di dunia saja gitu ya, manfaat yang akan dirasakan oleh kita ketika melaksanakan saum Ramadan, tetapi jika saum itu dilakukan dengan benar-benar, maka kita tujuan akhirnya itu kita akan meraih kebahagiaan abadi di akhirat gitu ya. Namun hal ini tidak dapat diraih dengan mudah gitu ya. Dibutuhkan latihan, kesabaran, serta konsistensi dalam menjalankan kebaikan. Next teh. Nah, teteh-teteh terkait saum Ramadan ini eh, kita ketika sudah ya memasuki akhir Ramadan ini kita sudah seharusnya bertanya gitu ya sebagai proses evaluasi, sebagai proses menilai diri kita terkait ibadah kita di bulan Ramadan. Ini ada hal-hal yang dapat kita tanyakan ke dalam diri kita mengenai ibadah kita di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas saum yang telah kita tunaikan. Apakah sesuai dengan standar syariah gitu ya? Apakah tidak bertentangan dengan syariah gitu ya?
Kemudian yang ketiga, bagaimana menilai mengukur keberhasilan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Karena memang dibutuhkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang menilai diri. Karena kita sedang di bulan Ramadan, maka yang dinilainya itu adalah ibadah saum kita gitu ya. Apakah itu berkualitaskah ataukah saum yang berkualitaskah atau saum yang kosong gitu ya, yang tidak ada isinya, yang hanya meninggalkan lapar dan haus saja gitu. Ataukah saum kita kita buat aturan sendiri, gitu ya, jam bukanya asal-asalan gitu atau jam sahurnya kesiangan gitu atau jam sahurnya marah lebih jauh gitu ya dari yang dianjurkan oleh Rasul. Next teh. Nah, kita mesti mempertanyakan hal tersebut ke dalam diri kita sebagai salah satu cara mengevaluasi diri kita. Nah, teteh-teteh di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi terkait saum yang berkualitas itu. Ininya gini ya di Tehana mah. Arabnya jadi acak-acakan. Bismillahirrohmanirrohim. Asyamu junnatun idza kana ahadakum so iman fala yarfus wala yajhal fa inim ruun qatalahu ausatamahu falyakul inni so imun. Saum itu adalah benteng. Tatkala salah satu dari kalian saum, maka jangan berkata kotor atau berbuat bodoh. Jika ada seorang mengajak berkelahi atau menghina, maka katakanlah sesungguhnya saya sedang saum. Nah, ini salah satu dalil yang menerangkan saum yang berkualitas itu yaitu yang mencegah gitunya, yang mencegah dirinya dari berkata kasar, dari perbuatan keji, dari ajakan-ajakan yang mengajak kepada kemungkaran, tetapi dia dapat menahannya. Jadi menjadi benteng atau menjadi perisai bagi dirinya. Ketika dia saum, dia mampu menahan gitunya, menahan hawa nafsunya sehingga tidak mudah terbawa arus ibaratnya gitu ya. Nah, itulah saum yang berkualitas. Tadi disebutkan di awal, jangan sampai saum yang kita lakukan itu hanya meninggalkan lapar dan haus saja gitu ya. Tidak ada isinya. Pahala nate atau we gitu. Tah. Contohnya misalkan dari berkata kotor, kita ada di dalam sebuah komunitas. Kalau misalkan komunitasnya seperti kita, misalkan gitu di Pemudi adanya kajian, adanya pengajian gitu ya, insya Allah bernilai positif, tidak hanya positif juga berpahala gitu. Tapi ketika di suatu komunitas kita berkata kotor dalam arti untuk menjelek-jelekan orang, untuk mencela orang, untuk menghina orang, maka dapat dipastikan saumnya itu tidak berisi alias tidak berkualitas gitu ya. Kopong we gitu ibaratnya hanya lapar dan haus saja yang dia dapat. Kemudian termasuk juga ajakan gitu ya, ajakan untuk melakukan kemungkaran, kejelekan. Nah, ketika kita sedang saum, ada misalkan teman kita mengajak untuk berbuat yang salah gitu ya. Kemudian kita menuruti saja, padahal lagi saum gitunya. Nah, itu juga sama, dapat dipastikan bahwa saumnya itu tidak ada isinya gitunya, tidak berkualitas gitu. Padahal kan kata Allah juga menyebutkan ketika kita saum karena iman dan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa kita gitu ya. Makanya ketika kita saum niatkan benar-benar iman karena Allah dan juga disertai pemahaman bahwa saum itu adalah perisai atau benteng gitu ya, hijab untuk diri kita melawan hawa nafsu gitu ya, baik itu eh, tadi perkataan kotor, perbuatan keji, termasuk juga ketika buka puasa gitu ya, ketika berbuka kita sok hayang balas dendam gitu ya, akhirnya kan makannya berlebihan gitu ya. Padahal kan kita di Islam diajarkan seorang muslim itu makan itu ketika dia lapar, berhenti itu sebelum kenyang gitu ya, kan gitu hadisnya gitu. Nah, kita kan harus tahu gitu ya sampai sampai ke sana gitu. Islam diaturnya sampai ke sana. Nah, itu salah satu ciri saum yang berkualitas. Next teh. Nah, teteh-teteh, ini sudah tidak asing ya bagi kita.
Ini adalah dalil tentang dasar kewajiban saum Ramadan. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwasannya mengukur atau menilai keberhasilan ibadah saum kita itu dengan apa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang menjadi ayat tentang dasar saum Ramadan ini di dalamnya terdapat bagian ada sesuatu yang sangat penting gitu teh ya, yang menunjukkan kita cara mengukur keberhasilan saum kita. eh, Ya ayyuhalladzina amanu, hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Maka buktikan nih keberimananmu kepada Allah itu dengan menunaikan kewajiban saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti ibadah saum yang pernah juga diwajibkan pada generasi sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini adalah poin pentingnya supaya kalian dengan menunaikan saum itu dapat meningkatkan takwa. Nah, itu ya ya. Itu adalah cara kita mengukur keberhasilan ibadah saum kita, yaitu dengan meningkatnya takwa. Gimana apakah sudah takwa kita itu meningkat selama kurang lebih 21 hari berarti ya, karena hari ini kita baru mulai saum gitu. Nah, apa yang kita rasakan selama 21 hari ini? Apakah ada perubahan atau tidak yang kita rasakan selama kita melaksanakan saum? Ingat bahwa tadi saum yang berkualitas itu yang menjadi perisai, yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan keji, dari perkataan kotor. Nah, dari sana juga apakah sudah ada perubahan gitu ya yang kita rasakan gitu. Kemudian di ayat ini ada keterangan yang sangat jelas sangat terang benderang bahwa cara mengukur keberhasilan saum itu, parameter keberhasilan saum itu adanya peningkatan takwa. Dan menariknya, kata takwa di sini diungkap dalam bentuk kata kerja tatakun cenah gitunya. Seakan-akan Allah itu mengajak kita bicara. Jadi ketika Teteh membaca membaca ayat ini, seakan-akan Allah itu mengajak kita bicara. Hei kalian, sok kalian kalau benar-benar beriman kepadaku, kepada Allah, sok saum. Saum wajib gitu ya, saum Ramadan. Nah, nanti karena dengan saum itu akan meningkatkan takwa kata Allah teh. Jadi seperti berbicara gitu ya. Si kalimat tatakun itu seakan-akan mengajak kita untuk mengarahkan kita gitu ya untuk mengajak gitu ya, mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, bagaimana cara meningkatkan takwa itu? Nanti ada penjelasan lagi teh. Next coba teh. Nah, itu ya teh, ini ya teh, ini pengertian mengenai takwa. Makanya untuk memahami cara untuk meningkatkan takwa itu, kita harus memahami dulu ya teh, memahami dulu pengertian mengenai takwa, bagaimana takwa itu hadir dalam diri kita, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa takwa dalam diri kita itu meningkat. Nah, ini perlu nanti kita bahas ya teh perlahan-lahan, tapi di satu sisi juga saya masih belajar ya teh mengenai takwa ini, karena ketika dibaca Masya Allah gitunya seueur pisan terkait takwa ini, tapi setidaknya gitu ya kita memiliki pijakan mengenai tolak ukur gitu ya, mengukur keberhasilan kita saum Ramadan yaitu dengan meningkatnya takwa.
Makna takwa teh, takwa berasal dari akar kata wako yaki wikoyatan, yang memiliki arti memelihara atau menjaga, yaitu menjaga sesuatu dari apa yang mengganggu dan membahayakan. Takwa ialah menjadikan diri terjaga dan terpelihara dari yang ia takuti. Takwa ialah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, takwa secara singkatnya yaitu nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, implementasinya tampak pada menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini sifatnya implementatif teh. Tapi poin terakhir tentang takwa ini adalah seluruh akumulasi nilai kebaikan yang melekat pada diri kita. Jadi, yaitu yang dinamakan takwa gitu ya. Jantan takwa masa daya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, kemudian keluar gitu ya, muncul dari diri kita. Nah, bagaimana supaya takwa itu keluar? Tentu teh dengan latihan. Nah, salah satunya itu dengan saum Ramadan. Karena di saum Ramadan mah kita dilatih untuk sabar, jatahnya menahan hawa nafsu gitu teh. Jantan saum Ramadan mah tos paket komplit gitu teh. Sudah mah di Ramadan teh kan kita apa bulan tarbiyah gitunya, bulan sabar disebatna oge. Jantan tos paket komplit gitu di nasasih Ramadan mah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Syam ayat 7 dan 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bentar. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Nah, teteh-teteh, ketika Allah menciptakan kita, ternyata Allah itu memberikan dua hal positif dan negatif kepada kita. Yang pertama yaitu pujuroha, yang kedua yaitu watakwaha. Jantan ayat dua sisi teh di dalam diri kita teh, sisi positif dan sisi negatif. Nah, ini terkait dengan takwa, maka Allah itu sengaja menciptakan sesuatu negatif itu sebagai pemantik teh. Ibaratnya, contohnya misalkan, teteh teh aya nu miwarang sabar, tapi upami teu aya naon namina teh, teu aya penyebab mah bade sabar kunaon gitu nya. Nah, ada sisi negatif ini untuk menjadi sebab akibat gitu nya, ada sebab ada akibat gitu nya. Ketika Allah menciptakan fujuroha, misalkan kita lagi marah, lagi kesal gitu nya, maka kita diharuskan untuk sabar gitu. Nah, jadi si fujuroha dan watakwaha ini akan selalu beriringan. Namun, nanti hasil akhirnya itu kita akan mengeluarkan yang mana? Kita akan memunculkan yang mana di dalam diri kita? Apakah sisi fujorohanya atau sisi takwahanya gitu ya? Nah, Allah itu menciptakan kita di sempurna gitu ya. Ketika Allah menyempurnakan penciptaan kita, Allah juga memberikan dua sifat itu. Kenapa Allah tidak menciptakan satu saja yang takwa? Moal aya pemantik atuhnya. Dan Allah menciptakan fujuroha itu sengaja. Kita bisa belajar gitu ya. Kita bisa memantik sisi takwa kita untuk keluar. Gitu. Nah, kalau misalkan kita tadi ya cara untuk meningkatkan ketakwaan itu dengan latihan. Latihannya apa? Salah satunya dengan saum Ramadan. Dan ternyata meningkatkan takwa itu banyak gitunya. Ibadah-ibadah lain juga sama dapat meningkatkan takwa. Zakat, saum, haji gitu ya. Nah, itu termasuk ibadah-ibadah yang dapat meningkatkan takwa. Nah, saum ini juga termasuk salah satu ibadah yang dapat meningkatkan takwa kita. Jika saumnya itu benar, tadi ya, saumnya berkualitas, maka akan berdampak kepada takwahnya kita gitu ya. Maka akan meningkat ketakwaan kita. Tetapi jika saum kita tadi kosong, hanya meninggalkan lapar dan haus saja, maka yang keluar itu adalah fujuroha. Malesnya, atau napi diajak maksiat teh, mungkin nuju saum, tapi maksiat, nyarioskeun batur, gitu, biasa itu teh. Ya. Atau napi geningan
barudak zaman ayeuna mah seueur anu tawuran perang apa perang sarung cedahnya main petasan tah itu teh mengurangi pahala-pahala saum, tidak memunculkan sisi takwanya, tetapi lebih memunculkan sisi pujurohanya. Nah, itu yang ditakutkan gitu ya. Jangan sampai saum kita tidak berkualitas sehingga tidak meningkatkan ketakwaan kita. Makanya tadi harus dipahami dulu, oh iya saum yang berkualitas teh yang menjadi perisai bagi kita. Ketika menjadi perisai, maka dia akan memunculkan takwa kita. Next teh, coba. Nah, ini salah satu hadis sebagai teladan teh bagi kita bagaimana Rasulullah memiliki kepribadian yang lembut. Malah apa jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya. Dan adalah Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Quran. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Ini salah satu kebiasaan Rasulullah ketika setiap bulan Ramadan datang. Beliau selalu bertadarus bersama dengan malaikat Jibril. Jibril tiap malam mendatangi kepada Rasulullah, mengajarkan Al-Qur'an, mengoreksi bacaan Nabi gitu ya. Nah, dari intensitas dari tadarus yang di apa disering gitunya, sering tiap malam itu membentuk karakter Rasulullah yang lemah lembut. Ya, tak ini tuh sebagai bukti bahwa tuh Rasul oge gitu nya kupami sering mah melakukan hal kasayan nu disesuaikan nu kebiasaan Rasul seperti Rasul akan membentuk karakter Rasul yang lemah lembut. Ari Rasul mah dibimbing ku Jibril, ari kita usaha kadang punya rawenya gitu. Baca Quran, pas baca Quran teh tanpa mengkaji, tanpa dibaca artinya gitu. Nah, itu mungkin kekurangan kita mah gitunya. Tapi ini menjadi apa salah satu gitunya, salah satu kita mengukur menilai keberhasilan bulan Ramadan Rasul oge gitu teh. Hampir tiap malam disumpingan ku malaikat Jibril teh. Karena hampir deh teh tos tiap malam. Rasul teh tiap malam di depan malaikat Jibril membaca Al-Quran, ngupingkeun malaikat Jibril, terus anjaran dibaca, dikoreksi ku Jibril. Atau ai kitu mah raos merenya, jantan apa ketika dikaji kan berarti tambah pemahaman. Ketika tambah pemahaman, lebih paham, mengerti, nah itu nyambung. Jadi apa diserap gitunya, sari-sari Quran itu diserap kepada diri Rasul sehingga membentuk karakter Rasulullah yang lemah lembut. Makanya di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah lemah lembutnya Rasulullah itu lebih daripada angin yang berhembus. Saking karakternya teh bager pisan gitu teh. Kita apakah bisa seperti itu? Biasa teh. Dan Rasul ge manusia biasa gitu. Mungkin yang pembedanya itu kita mah bukan nabi gitunya Rasulullah nabi jantan dibimbing ku malaikat gitu ku Jibril, kita mah bisa kan buat kajian seperti ini gitunya barengan diskusi gitu kan teh ya. Nah, ini salah satu apa usaha usaha kita untuk dapat meningkatkan takwa gitunya, karena dengan membaca Al-Qur'an teh akan mempengaruhi karakter kita. Apalagi dibaca, artinya dipahami, dikaji, luar biasa. Jantan nambihan ke orang teh pemahaman. Jantan membentuk karakter kita yang akan muncul gitunya, karakter positif dari hasil kita selama Ramadan gitunya menjalankan ibadah teh di sarangan sareng naon ku Rasul dicontohkeun gitu teh. Next teh. Ada satu hadis lagi teh dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah kesalahan kejahatan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu dapat menghapus dan berakhirat
berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu tehnya. Tadi di Quran oke disebutkan pan nanti namina palhamaha fujuraha wa taqwaha. Janten bakal nyarengan we gitu nya. Non kaawonan sareng kasayan. Dina hadis disebutkan oke ikutilah kesalahan atau kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh godaan setan atau bisikan setan teh. Dan itu teh memang diberi ruang setan itu di dalam pujuroha tadi ya, di dalam sisi negatif kita diberi ruang oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat belajar teh. Supaya dapat pemantik untuk mengeluarkan sisi takwa kita gitu ya. Eh, pamit itu mungkin tiasa ieu tak aya alasan gitu nya kan tadi ya hal yang positif dan negatif itu akan saling bertarikan. Tetapi kalau hanya positifnya atau positif kumpul jantan tak aya mau ayat tarik tidak ada proses belajar gitu nya, tidak ada proses latihan gitu ya, atau sesuai gitu. Makanya Allah menciptakan sisi positif dan negatif di dalam diri kita, nya itu tadi untuk memantik gitunya. Jangan sampai sisi negatif kita tadi diisi oleh setan, kemudian setan membisiki gitunya, masuk ke akal, dilakukan dengan fisik gitu, akhirnya kan menutup sisi positif kita atau takwanya kita. Tapi kita redam, kita tahan, kita bentengi, yaitu dengan tadi apa? Ya ibadah-ibadah yang sesuai dengan Rasul gitu ya. Termasuk saum Ramadan juga disesuaikan dengan yang dianjurkan Rasul. Jantan saum tente saum hungkul gitu ya. Tapi saum di jantan benteng, di dalamnya dibacakan Al-Quran, dipahami di dalamnya ada kajian-kajian dan lain sebagainya gitu ya. Supaya apa? Supaya sisi negatifnya itu tertahan. Nah, apabila seperti itu, nanti Allah itu akan memberikan perlindungan kepada kita gitu ya. Ketika kita berusaha, ketika kita melatih diri kita untuk meningkatkan takwa kita, maka di situ Allah akan menjadi pelindung utama kita gitu ya untuk terhindar terjauh dari fujuroha tadi. Next teh, masih ada kah? Nah, penginten tehnya sebagai penutup menyesuaikan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan di awal, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menilai diri di bulan Ramadan, maka jadikan saum kita sebagai perisai dari perbuatan keji dan perkataan kotor, sehingga saum kita menjadi berkualitas. Kemudian tunaikan ibadah saum yang sesuai syariat, yaitu merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi, tidak berlebihan dalam makan minum ketika buka dan sahur gitu ya salah satunya. Kemudian tidak apa menjalankan ibadah-ibadah sunnah lain di dalam saum Ramadan gitu ya sesuai dengan eh, anjuran Nabi gitu. Kemudian yang ketiga parameter keberhasilan ibadah saum di bulan Ramadan yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu tadi ya seperti Rasulullah dengan sering gitunya karena istimewanya bulan Ramadan mah anu tadinya jarang gitunya seperti membaca Quran saja mungkin di 11 bulan di luar itu jarang gitu tapi ketika bulan Ramadan kemudian kita programkan jadi semakin intens gitu nya rajin pisan tak itu keistimewaannya. Kemudian juga sama misalkan tadinya jarang kajian maksakeun we gitunya kanggo disasih Ramadan mah tah gitu mungkin itu yang menjadi cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu panginten teteh-teteh yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Eh, kita belajar sama-sama saja ya teteh-teteh ya. Maka dari itu saya kembalikan kepada Teh Haifa akhirul kalam. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Rina. Alhamdulillah ya materinya luar biasa. Betul bisa Teh Rina. Mudah-mudahan setelah apa yang disampaikan oleh Teh Rina kita bisa jadi bahan evaluasi buat diri kita ya. Sebentar lagi kan Ramadan sudah mau berakhir. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran dan juga bahan evaluasi untuk semuanya. Sebentar. Barangkali akan ada pertanyaan ya Terina ya.
Ibu katanya jawab. Silakan kepada teteh yang mau bertanya. Satu aja ya kayaknya. Silakan teteh-teteh. Bila anu bade taroskeun. Ada teh. Teteh-teteh araya ieu teh. Mangga teh. Tidak ada yang mau ditanyakan teh. Oh, gak ada. Oh iya. Kalau nggak ada saja yang mau nanya. Rina, Hoyong Naros, eh, kan seperti tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita teh kalau misalnya lagi Ramadan teh bersemangat sekali gitu ya dalam mencari kebaikan-kebaikan teh karena tahu bahwa di bulan ini teh Allah teh melipat gandakan pahala dan segala macam. Cuman yang jadi kendala teh kan bahwa setelah Ramadan selesai si rajin itu teh kadang jadi selesai juga ya teh. Jadi hilang we, entah kemana si motivasi itu teh. Kira-kira gimana sih? Mungkin itu juga yang jadi kenapa ini perlu dievaluasi teh kan ya teh tadi disampaikan sama teteh. Cuman gimana sih itu teh biar jadi tetap istiqomah si semangat itu teh itu. Barangkali ada yang bisa disampaikan. Tur nuhun teh. Ya, baik Pak. Insya Allahnya menawi ti teteh-teteh nu sanesna aya nu tiasa ngawaler. Daya ya teh. Ya, terkait hal itu teh betulnya seperti tadi disebutkan bahwa Ramadan mah istimewa gitu ya. Semangatnya teh beda gitu. Yang tadinya dari 9 bulan teh kemana gitunya fokus dengan kesibukan duniawi gitu, tapi di bulan Ramadan mah kita bisa meluangkan waktu itu gitunya biasa gitu kanggo khusus we eta mah kanggo ibadah gitu tah. Malah anu sunat oge diberi gitunya kayak taraweh oge yang taraweh we nu biasa nama bobo we geuning tahajud teh, tapi di bulan Ramadan mah saru banget gitunya untuk melaksanakan ibadah sunat juga. Nah, mungkin tadi seperti tadi apa namanya teh kalau misalkan kumahanya upami di luar Ramadan gitu ya mungkin satu teh harus sadar dari kita teh bahwa kita sebagai hamba Allah harus ada peningkatan gitu ya di dalam diri ya kita evaluasi diri sendiri teh gitu jadi makanya abis itu pada kieu wae nah hanya tah gitu janten harus ada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke dalam diri kita taros we urangna gitu atau napi di depan cermin ya karena kita cermin Ramadan gitu ya di depan cermin kita tanya kepada diri kita makanya atas Ramadan teh bade atasan wae gitu atau napi bade diteraskeun gitu nah itu panginten kesadaran ke apa kesadaran dari diri kita sendiri. Yang kedua tadi teh harus banyak mentelaah mengkaji gitu ya ikut pengajian teh itu teh salah satu usaha kita untuk mendapatkan ilmu gitu ya ketika ilmu itu berat gitu ya ada di dalam diri kita kita bisa seperti Rasul gitu ya Rasul oge dugikeun ka paham gitu mah janten pribadosna teh lemah lembut gitu ya janten da kumaha kitu paham teh ya gitu ya isi dari Al-Qur'an itu karena semalaman hampir tiap malam diajarkan gitunya dibahas dengan malaikat Jibril sehingga karakter itu nempel gitunya ke Rasul sama seperti kita berarti tugas kita adalah mencari ilmu itu gitunya supaya kita tahu ketika kita sadar kita tahu ilmunya maka kami henteu teh ngemut we nya urang teh mana nu sae mana nu henteu tah gitu janten teh di hari-hari yang lain teh panginten kurang jantan bisa apa namanya teh mempersiapkan diri gitu ya untuk melakukan hal yang gak jauh-jauh dari kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan gitu ta. Memang 11 bulan itu mah rada benten teh jauh gitu ya maksudnya panjang waktunya sehingga kita terkadang ah wios we da tiasa engke ah wios we tiasa engke gitu ya
saking naon fokus dengan kesibukan kita di dunia gitu nya, kesibukan kerja mengajar gitu dugi kan kahilapkeun gitu nya kanggo ningkatkeun katakwaan eta teh. Tapi insya Allah saupami nu kahiji tadi kita sadar, yang kedua juga nya seperti Rasul mengkaji mah insya Allah apa menempel gitu nya, ketika ilmu ada kita paham kita sadar dan kita tinggal melakukan itu panginten teh Ipa, hapunten ya bila aya kakirangan. Betul nuhun pisan Teh Rina. Barangkali dicukupkan sekian ya Teh. Untuk kesimpulan tadi sudah disampaikan sama Teh Rina. Seperti tadi kesimpulannya ya. Teteh-teteh, barangkali dicukupkan sekian pada kegiatan hari ini. Eh, Mau difoto dulu atau nggak usah ya? Teh Bella, teteh-teteh mau on cam kita di screenshot dulu ya. Silakan yang bisa on cam untuk kita screenshot. Ya. Dari Teh Hana aja ya Teh. Oke, sudah siap semuanya? Siap. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teteh-teteh semua.